Ya, selamat malam, selamat berjumpa kembali malam hari ini. Salam semuanya. Ya, puji Tuhan, kita bersama-sama kembali malam hari ini untuk belajar firman-Nya ya. Malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita yang hari Jumat kemarin ya. Nah, tentang cloning Yesus, bagian yang kedua ya hari ini. Nah, kita akan belajar bagaimana tentang cloning Yesus ini. Nah, Bapak Saudara, kemarin sudah kita pelajari tentang cloning Yesus ini. Ternyata Allah Bapa ini dari sejak dulu kala ya, dia bekerja dengan cara membenih ya, dengan cara membenih. Awalnya dia membenih satu orang namanya Adam ya, lalu Adam diperintahkan untuk beranak pinak di muka bumi ini sehingga diberi tulang rusuk ya, namanya Hawa itu teman yang sepadan, lalu beranak cucu. Tapi kita tahu ternyata sebelum mereka beranak pinak, ternyata Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa ya, dan membuat benih itu sekarang tidak semulus sebelumnya. Sehingga dosa yang ada itu terus ya merusak kehidupan manusia sampai akhirnya puncaknya zamannya Nuh. Nuh itu lalu Kejadian pasal 6 firman Tuhan mengatakan ya, manusia itu jahat. Aku akan membinasakan semuanya. Aku menyesal membuat manusia itu. Nah, dari situ Allah mulai menaruh harap kepada keluarga Nuh itu ya. Karena di antara bermiliar-miliar orang zamannya Nuh itu tak terkontaminasi. Ya, dia beda dengan yang lainnya. Nah, Allah mulai menaruh harap kepada Nuh ini. Nuh dijadikan benih. Tapi alhasil setelah keluar dari bahtera, Nuh itu menanam anggur, lalu mabuk anggur. Terjadi kesalahan, saudara. Ya, entah itu sengaja atau enggak, tapi namanya kesalahan tetap kesalahan ya. Nah, kadang-kadang kan orang kadang-kadang, oh Tuhan ampuni dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Sengaja atau tidak sengaja tetap aja dosa. Upah dosa adalah maut. Nah, kesalahannya apa? Anaknya yang paling bungsu namanya Ham. Tahu-tahu nyelonong ke kemahnya bapaknya. Nah, bapaknya sedang nggak pakai baju sehingga kelihatan auratnya. Nah, melihat aurat itu merupakan kesalahan, nggak boleh ya. Aurat itu nggak boleh dipamer-pamerkan ya. Nah, saudara, dari situlah terjadi dosa. Dosa gara-gara melihat aurat itu. Nah, Ham karena sudah ada benihnya ya, dia sudah melakukan kesalahan. Kedepannya Ham itu walaupun canggih dalam teknologi, tapi akhirnya niatnya adalah ingin menyamai Tuhan. Ingat menara Babel tuh, sampai akhirnya Tuhan sendiri berkata, yuk kita turun ke bumi, kita kacaukan mereka. Artinya apa? Ide manusia itu tak disetujui oleh Allah. Ya, walaupun itu sangat-sangat canggih, mau membangun menara sampai ke langit. Ya, nah, saudara, akhirnya mereka dicerai berikan semuanya. Nah, sekarang Bapak tetap punya niat untuk bekerja melalui benih tersebut. Lalu mengambil seseorang namanya Abraham. Ya, nah Abraham itu tidak disebutkan kualitasnya seperti apa, tapi Allah dengan resikonya dia mau dengan konsekuensi apapun Allah itu menerima Abraham. Dia didik Abraham itu sampai menjadi cikal bakalnya bangsa Israel. Sehingga setiap orang percaya sekarang disebut sebagai keturunan atau anak-anaknya Abraham. Gitu ya. Nah, saudara, tapi kita tahu saudara ya, akhirnya keturunan Abraham menjadilah satu bangsa yang besar, yaitu namanya bangsa Israel dengan ke-12 sukunya. Dulu harapannya, satu bangsa ini menjadi standar contoh teladan bagi bangsa-bangsa yang lainnya. Tapi ternyata terjadi penyembahan lembu emas itu, ya, sehingga hanya satu suku yang tidak menyembah patung itu, yaitu suku Lewi. Terjadi kesalahan berikutnya, ya. Nah, saudara, akhirnya Allah itu berpikir begini, wah, kalau mengandalkan manusia, nggak pernah jadi. Cari orang baik seperti Adam, seperti Nuh, akhirnya rusak pula.
ya, mendidik Abraham jadi bangsa yang besar, akhirnya gagal juga. Lalu ide terakhirnya adalah dia menurunkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus ke muka bumi ini, masuk ke dalam rahim Maria. Nah, disitulah Tuhan atau Bapa ini mulai berharap dari benih Yesus inilah akan menghasilkan nanti Yesus yang baru yang ada di muka bumi ini. Dan benih ini dapat diandalkan karena benih ini kualitasnya sudah diuji. Ketika ditanam di bumi, dia tak pernah gagal. Ketika ditanam di bumi, tidak pernah terserang oleh hama apapun juga, betul? Dipengaruhi, diajak berdosa, ini dan itu. Dia tidak berdosa. Ya, walaupun dia serupa dengan manusia, Alkitab mengatakan dia tidak pernah berbuat dosa. Amin. Nah, itulah yang diharapkan, yaitu benih Yesus yang ada di dalam setiap kehidupan kita ini. Sehingga ya, Tuhan mengajak kita semuanya. Harapan Allah sekarang adalah setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi. Kenapa? Allah begitu yakin bahwa orang yang lahir dari Allah tidak bisa berbuat dosa lagi. Sebab Allah melihat di dalam setiap kehidupan atau dalam setiap orang ini, sekarang sudah ada benih Yesus. Kapan itu? Ketika Bapak Ibu Saudara mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda, sekarang benihnya ada di dalam diri Anda. Kalau Bapak mengatakan, hendaklah kamu kudus, hendaklah kamu sempurna. Nah, kalau firman mengatakan seperti itu, bukan berlebihan, bukan keterlaluan. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Dia tahu Anda bisa kudus, Anda bisa sempurna. Karena benihnya yang ada di dalam diri Anda itu, dia sangat luar biasa dan mumpuni. Bisa memenuhi apa yang diinginkan dan yang dituntut oleh Allah. Amin. Apalagi Bapak Saudara, sekarang setiap orang percaya kan diberi Roh Kudus ya. Dan Roh Kudus itu dikirim untuk menyertai benih itu agar dapat bertumbuh sepenuhnya. Amin. Nah, Saudara, kira-kira garis besar pelajaran kita kemarin seperti itu ya. Nah, kalau pengen tahu lebih banyak lagi, ulang lagi YouTube-nya. Nah, malam hari ini kita akan masuk bagian yang kedua, yaitu tentang proses cloning. Bagaimana, Saudara, proses cloning itu terjadinya seperti apa sih? Mungkin dari Bapak Ibu Saudara pernah mendengar tentang proses cloning tersebut, ya. Tapi supaya kita semuanya boleh menangkap dan mengerti, dan ini boleh menjadi gambaran tentang rencana Allah dalam mengkloning Yesus di dalam diri Anda, kita bandingkan dengan proses cloning yang pernah dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Nah, Bapak Saudara, istilah cloning itu dimulai sejak tahun 1998. Tepatnya di Roslin Institute Skotlandia, ya. Itu tahun 1998. Di mana para ilmuwan biologi ternyata berhasil membiakkan seekor domba. Ya, membiakkan seekor domba bukan dengan cara perkawinan domba jantan dan domba betina, ya. Yang biasa seperti Anda lihat, domba jantan kawin dengan domba betina itu. Nah, domba itu setelah berhasil dikembangbiakkan dengan cara yang berbeda ini, lalu setelah lahir diberi nama Dolly. Ya, nah diberi nama Dolly. Anda tahu Dolly itu boneka ya. Jadi diberi nama Dolly. Nah, mereka mengambil sel telur dari domba betina dan di bawah mikroskop inti sel telur itu yang membawa kromosom, yakni pembawa sifat-sifat domba betina itu dihisap keluar dengan sebuah pipet sehalus rambut ya. Nah ini tadi, ini pipetnya tapi ya, ini benar tipis sekali ya. Nah ini ya untuk mengambilnya ya. Nah saudara tadi, ini ya, dihisap keluar dengan sebuah pipet sehalus rambut dari domba lain, yakni domba donor yang memiliki karakteristik unggul. Diambil sebuah sel
dari dagingnya atau dari bagian lain, seperti rambut dan lain-lain. Lalu disatukan dengan sel-sel telur yang telah diambil inti kehidupannya itu dengan pertolongan pulsa-pulsa listrik. Ya, nah saudara, jadi ini proses yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan proses cloning tersebut. Nah, jadi akhirnya terbentuklah embrio, ya, embrio yakni calon bayi yang kemudian dibesarkan di dalam rahim seekor domba betina sampai dilahirkan. Ya, nah bayi itu mempunyai karakteristik yang sama persis dengan domba donornya. Tidak sedikit pun mirip ibu kandungnya. Tak ada campuran sifat dari domba pemberi sel telur itu, ya. Nah, saudara, sekarang kita perhatiin ya. Jadi ini merupakan satu hal yang telah dimulai sejak tahun 1998 ini. Para ilmuwan biologi ini membiakkan seekor domba dengan cara dikloning seperti itu, ya. Jadi apa yang dilakukan tadi di sini, yaitu dia mengambil sel-sel telur dari domba betina, ya, lalu dibawa, dicampur nih, ya, dengan sini ya, sel ini ya dari domba lain nih, yakni domba donor yang memiliki karakteristik unggul ini ya. Lalu mulai disatukan dengan sel telur yang telah diambil inti kehidupannya itu. Jadi ini ditaruhlah ya antara dimasukkan ke dalam domba perempuannya itu ya. Nah, di situ setelah lahir, saudara ya, setelah lahir ya, ambil mirip-mirip bayi tabung itu. Nah, saudara, setelah lahir ya, itu setelah jadi ya, itu mirip dengan bapaknya itu. Sumber daripada sel yang diambil daripada pendonornya ini. Ya. Nah, saudara, jadi nanti jadi berapa? Mirip semua. Jadi 4 kambing yang mirip semuanya seperti itu. seperti bapak seperti itu. Nah, tak dipengaruhi oleh induk atau perempuannya, enggak, ya, atau domba perempuannya. Ya, jadi ini tergantung benihnya. Dari domba seperti apa? Umpama ya, dombanya itu mungkin ada belang gitu ya, ada hitamnya di bagian tangan ya. Ya, kaki depan sih, kambing punya tangan nggak ya? Ya, kaki depannya gitu ada warna hitam gitu. Nanti semuanya ada warna hitam semua, gitu ya. Nah, mirip semuanya seperti itu. Nah, karena apa? Karakteristiknya itu meniru dari sel domba yang menjadi pusat atau induk daripada yang diambil sel utamanya tersebut itu, ya. Nah, saudara, ini dikembangkan terus. Ternyata setelah berhasil, para ilmuwan ini nggak cukup puas dengan domba tersebut, ya. Nah, di sini kita lihat, ya, ada cloning seperti ini telah berkembang sekarang, dan macam-macam binatang telah dicoba dan berhasil, ya. Walaupun belum sempurna betul hasilnya, ya, belum betul hasilnya. Nah, saudara, saya dengar, ya, saya pernah membaca. Katanya mereka mau mengkloning binatang-binatang yang sudah musnah. Jadi dicari ini ya, mungkin dari ditemukan rambutnya atau mungkin kulit binatang itu, mungkin masih selnya masih hidup atau enggak, disedot seperti itu. Lah nanti akan dikembangkan semuanya itu. Jadi cari bibit, cari benih. Ketika menemukan benih ya, nah ada yang mulai coba bereksperimen, yaitu untuk menghidupkan kembali harimau Tasmania. Ya, harimau sudah kuno segala macam itu ya. Nah, mereka coba untuk mengembangbiakkan dengan cara cloning seperti itu. Nah, saudara, saya tidak mau cerita tentang teknologinya ya, atau yang dilakukan oleh para ilmuwan biologi tersebut. Tapi ya, ternyata hal tersebut itu sama seperti apa yang dilakukan, ide gagasannya, ya. Ide gagasannya itu sama yang dilakukan oleh Allah Bapa ketika mengirimkan Tuhan Yesus ke muka bumi, dijadikan sebagai benih dengan harapan benih itu
harus masuk ke dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, kita lihat di sini berikutnya ya. Dari uraian kita. Nah, hal yang sama telah dilakukan Allah dengan memasukkan roh anaknya ke dalam rahim Maria dan menghasilkan Yesus yang sempurna seperti Bapaknya yang di surga. Ya. Nah, dan sekali lagi, ia sekarang membenih roh anaknya di dalam diri Anda. Namun, inti kehidupan Anda sendiri harus dihisap keluar agar tidak terjadi Yesus blaster dengan unsur-unsur manusiawi Anda. Yuk kita lihat beberapa ayatnya di sini dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai ayat yang ke-35 ya. Ini adalah rencana daripada Bapa saat dia mengirim atau mengkloning roh anaknya ya, atau mengirim roh anaknya, memasukkannya ke dalam rahim Maria dan menghasilkan Yesus yang sempurna seperti Bapaknya yang di surga. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hei Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Perhatikan ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, Bapak Saudara, perhatikan ya. Kadang-kadang ayat ini hanya dikhotbahkan sebagai khotbah ketika bulan Desember. Rame-rame semua hamba Tuhan, semua pendeta, semua penginjil menyomot ayat ini untuk berkhotbah tentang Christmas atau Natal. Ya, kelahiran Tuhan Yesus, lalu diiringi dengan lagu Malam Kudus sunyi senyap. Ya. Nah, kalau yang di kampung sunyi sepi gitu ya. Nah, sunyi senyap ya. Wah, lalu ada dekor ya, kandang kambing. Ada dramanya dan sebagainya gitu ya. Natal kadang-kadang ya pesannya seperti itu. Cuman kadang-kadang nggak terlalu dimaknai terlalu dalam ya. Nah, Saudara, sebenarnya ini menjadi suatu hal yang sangat penting yang harus menjadi berita, yang harus dimengerti oleh setiap orang yang merayakan Natal saat itu. Kenapa Anda merayakan Natal? Mereka pasti menjawab, karena Yesus telah lahir di dunia. Betul? Ya, jawabannya pasti itu ya. Kenapa engkau merayakan Natal? Ini ulang tahunnya Yesus. Yesus sudah lahir di dunia. Di Bethlehem, kota yang kecil itu. Disitulah lahir sang juru selamat itu. Nah, Saudara, tapi kita tahu Saudara ya di sini proses daripada kelahiran Tuhan Yesus ini. Dia lahir ya bukan karena hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Ya, walaupun Maria ini punya pasangan, punya tunangan, tapi mereka belum pernah bersetubuh, ya, berhubungan suami istri, belum pernah seperti itu, ya. Nah, ketika itu Tuhan, ya, datang kepada Maria perawan ini. Dia menawarkan diri, ya. Nah, dia masuk ke situ, malaikat itu berkata, jangan takut, hei Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, lah Saudara, mengandung punya anak laki-laki belum disentuh suami laki-laki.
Maria kaget. Bagaimana itu bisa terjadi? Lalu malaikat itu berkata, ya, karena Maria itu bertanya kepada malaikat itu. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana caranya padahal aku belum bersuami? Ya. Lalu jawab dari malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang engkau akan lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Wow. Ya, saudara, ini merupakan gambaran, saudara, ya, bagaimana Yesus lahir bukan dari benih seorang laki-laki, ya, tapi ada benih import. Ada benih import, ya, dari surga turun masuk ke dalam rahimnya Maria itu. Ketika Tuhan Yesus itu lahir keluar dari kandungan Maria itu, Yesus itu mirip siapa kira-kira? Yesus itu mirip siapa? Mirip yang punya benih. Siapa yang punya benih? Allah sendiri. Betul nggak ya? Allah menaruh benih Yesus ke dalam diri Maria itu. Nah, ketika lahir, anak itu disebut anak siapa? Bukan anaknya Yusuf. Ya, bukan anaknya Yusuf, tapi anaknya Allah. Amin. Nah, memang kalau orang melihat dan orang mungkin mengenal Yesus saat itu, orang tuanya secara manusia ya Yosef dan Maria, betul? Nah, ketika Yesus hilang 12 tahun, lalu Maria dan Yosef ini mencari kan? Yosef dan Maria itu kan cari. Orang-orang pada ribut. Guru, Yesus. Itu orang tuamu. Yang disebut siapa? Yosef dan Maria. Betul nggak ya? Nyari-nyari kamu itu loh, kebingungan. Dia sampai balik lagi, ya. Jadi orang mengenal orang tuanya Yesus ya Yosef dan Maria, betul? Nah, saudara. Ya. Jadi orang tuanya Yesus menurut mereka adalah Yosef dan Maria, ya. Nah, tapi saudara, kita tahu ya, sebenarnya orang tuanya Yesus siapa? Bukan Yosef dan Maria. Yesus itu, malaikat kan bilang tadi, ya. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Berarti kan ayatnya ini ya, saya munculkan lagi, Bapak Ibu Saudara nangkep dulu sini. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau ini ya. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah. Amin. Kenapa anaknya Allah? Kenapa enggak anaknya Maria yang melahirkan? Kenapa enggak anaknya Yusuf? Apalagi, saudara. Tapi malaikat itu berpesan, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kenapa kudus dan anak Allah? Karena asal benihnya dari mana? Betul? Disebut anak Allah. Dan yang lahir itu adalah bayi yang kudus. Karena benihnya kudus. Disebut anak Allah karena benih itu berasal dari Allah. Ya. Nah, jadi sebenarnya Allah hanya meminjam kandungan Maria saja. Ya. Allah hanya meminjam kandungan Maria saja. Lalu muncul pertanyaan begini, Pak, kenapa dari banyak orang di dunia ini, kan banyak perempuan juga yang lainnya. Kalau dalam film atau ada orang yang membuat patung-patung Maria gitu ya, selalu digambarkan sosok perempuan yang cantik, ya. Orang Jawa bilang cantik ngudubilah gitu ya. Selalu ditampilkan sosok wanita yang cantik gitu ya.
Nah, apakah Maria itu cantik seperti itu? Saya juga nggak ngerti. Karena waktu itu saya nggak ketemu. Ya, nah, apakah Maria itu cantik seperti itu? Kita nggak tahu. Apakah Allah itu memilih, gitu, yang dipilih hanya orang cantik toh? Yang jelek kasihan dong, ya. Nah, saudara, Allah memilih Maria ini karena Maria itu punya hati, betul? Hati yang rela untuk melahirkan Yesus. Setiap penilaian Allah, Allah melihatnya apa? Hati. Allah tak pernah melihat rupa. Amin. Ingat ya, Allah memilih Daud jadi raja. Samuel melihat parasnya. Tapi Tuhan bilang, jangan pandang parasnya. Lihat hatinya. Amin. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang tulus hatinya. Yang hatinya sempurna. Amin. Bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Ada kaitannya dengan hati. Penilaian Allah itu di situ. Jadi, kalau Maria dipilih oleh Allah, itu bukan karena paras, bukan? Tapi karena hatinya Maria. Maria rela untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Amin. Paham ya? Kalau Anda mau dipilih oleh Tuhan, buatlah hatimu layak. Supaya penilaian Allah jatuh kepada Anda. Amin. Nah, itu caranya Allah seperti itu ya. Nah, Bapak Saudara, jadi Maria itu dipilih oleh Allah karena dia punya hati yang rela dan mau mengandung dan melahirkan Yesus. Ya. Nah, Saudara, jadi sebenarnya ini merupakan kesempatan anugerah, betul? Yang diberikan oleh Allah kepada Maria itu. Nah, Saudara, jangan terus dikultuskan Maria itu. Setelah dia melahirkan Tuhan Yesus, ya dia wanita biasa juga, ya. Nggak usah dijadikan dewa, nggak usah dijadikan santa, nggak usah, ya. Jangan. Maria itu setelah melahirkan Tuhan Yesus, ya perempuan biasa. Ya, dia istimewa, spesial ketika dia mengandung dan melahirkan Yesus. Amin. Ketika Yesus sudah lahir, amin. Apalagi ketika Yesus sudah dewasa, umur 30 tahun, ya, Anda lihat, hubungan antara Maria dan Yesus itu sudah kelihatan ya. Ketika orang bilang, itu ibumu ada di luar itu. Yesus bilang apa? Siapa ibuku? Siapa bapakku? Ibu dan bapakku dan saudaraku adalah orang-orang yang mendengar dan melakukan firman. Itu adalah ibu dan bapakku. Amin. Dia tidak lagi bilang tentang ibu dan bapaknya adalah Yosef dan Maria lagi. Setelah dia dewasa, sudah melayani Tuhan ya selama umur 30 tahun itu. Nah, Saudara, malam hari ini saya tidak panjang tentang Marianya, tapi bagaimana proses benih itu keluar tadi ya dari Allah melalui rahimnya Maria, lalu keluar jadilah Yesus yang sempurna, yang mirip dengan bapaknya. Yesus sendiri bilang kepada muridnya, ketika muridnya bertanya ya, tunjukkan Bapak itu kepadaku, itu cukup bagiku. Itu Filipus ya, ngomong begitu. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Filipus, sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku. Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapak. Karena Bapak di dalam aku dan aku di dalam Bapak. Bukan berarti ayat ini ya mengatakan bahwa Bapak itu adalah Yesus dan Yesus itu adalah Bapak. Tidak. Yesus dan Bapak adalah beda. Amin. Yesus itu anaknya, Bapak itu ya Bapaknya. Betul? Pribadi yang berbeda. Tapi Yesus bilang, aku dan Bapak satu. Bapak di dalam aku dan aku ada di dalam Bapak. Artinya apa? Karakternya Bapak, karakteristiknya Bapak itu ada di dalam diriku dan karakteristikku ini
inilah yang ada di dalam diri Bapa itu. Betul nggak? Itu satu namanya. Satu karakter. Amin. Dengan Bapa. Menjadi sempurna. Menjadi kudus. Benih Yesus itu seperti itu. Amin. Kualitasnya luar biasa. Sehingga bapaknya itu bangga sekali dengan si anak ini. Karena dia bisa menunjukkan kualitas yang ada di dalam dirinya melalui penampilan Tuhan Yesus selama ada di muka bumi ini. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus ini, kita harus menjadi seperti Maria. Amin. Maria itu teladan dalam kehidupan kita. Teladan dalam hal apa? Dalam mengandung Yesus dan melahirkan Yesus. Amin. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus masuk ke dalam dirimu. Amin. Dia membenih ke dalam hatimu. Maria 9 bulan, 10 hari, melahirkan Yesus. Ya, lahirlah Yesus. Amin. Nah, Anda mengandung Yesus berapa tahun? Gak lahir-lahir. Tanya, Yesus di mana? Di dalam saya. Tapi manifestasi Yesus gak pernah muncul dalam kehidupan Anda. Itu artinya, Yesus tak pernah lahir di dalam hidup Anda. Amin. Dia hanya ada di dalam dirimu. Tapi tak pernah lahir. Apalagi Yesusnya bertumbuh jadi dewasa. Amin. Lahir aja kagak. Nah, ngerti saudara maksud saya? Siapa yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatinya? Siapa saja di sini semua sudah ya? Pertanyaan yang kedua. Sekarang, siapa yang sudah memanifestasikan Yesus melalui kehidupan Anda? Melalui pikiran Anda, melalui perasaan Anda, melalui perbuatan Anda. Sehingga orang boleh mengenal, ini seperti Yesus gitu loh. Hidupmu berubah. Nah, itu artinya melahirkan Yesus. Kalau Anda tak pernah berubah seperti Yesus, Yesus tak pernah berdampak dalam kehidupan Anda. Artinya apa? Yesus tak pernah lahir. Dia hanya Anda kandung terus. Nah, orang kalau mengandung sampai puluhan tahun, betul nggak itu? Itu bahaya loh. Ikut Tuhan Yesus sudah 40 tahun, tapi Yesusnya nggak pernah lahir. Malam hari ini, ya, ini sedikit dipaksa nih, sesar dikit nih. Yesusnya harus lahir malam hari ini. Amin. Amin. Yesusnya harus lahir. Jangan di dalam terus. Kadang-kadang dibawa kemana-mana, Yesusnya buat andalan tuh ya. Yesus dalam hati saya senang. Gitu ya. Tapi nggak pernah lahir. Nah, baru ngeh ya malam hari ini. Baru ngerti ya. Harus melahirkan Yesus. Amin. Sehingga Anda ngerti, dalam dirimu itu ada benih yang luar biasa. 1 Petrus 3, ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu. Ya, lah saudara, ada yang di headline ini ya, ada kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dulu saya bingung baca ayat ini. Kuduskanlah Kristus sebagai di dalam hatimu sebagai Tuhan. Pertanyaan yang pertama muncul dalam diri saya adalah, kuduskanlah itu, saya berpikir, apakah Kristus itu kurang kudus? Ya, sehingga harus dikuduskan. Kalau toh harus dikuduskan, Kristus itu harus dikuduskan pakai apa? Nah, itu yang bingung kan? Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ternyata saudara, kata kudus ini, kata lainnya adalah khusus.
Coba nanti Anda baca di kamus Alkitab. Kudus sama dengan khusus. Kalau kita ganti kata kudus menjadi khusus, ya, Bapak Saudara lebih nangkep nanti. Khususkanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Khususkanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Pengaruh dampaknya Kristus di dalam diri Anda ini, kalau Anda mulai mengkhususkan Kristus di dalam dirimu, amin? Memprioritaskan Kristus di dalam dirimu, mengutamakan Kristus di dalam dirimu, itulah yang membuat hidupmu akan mulai berubah. Apalagi Anda khususkan dia sebagai Tuhan. Kata Tuhan ini adalah Lord, Tuan, ya, bosmu. Dialah yang mengatur setiap segi kehidupan Anda. Keinginan-keinginan yang muncul harus keinginan Tuhan yang Anda khususkan di dalam hatimu, yaitu Kristus itu sendiri. Amin. Khususkanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Anda boleh berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, perintah aku. Nyatakan keinginanmu. Siapa yang pernah berdoa seperti itu? Yang paling enak kan perintah Yesus, bukan? Dan itu yang sering dilakukan, betul nggak loh? Anda mau diperintah Tuhan? Supaya kehendaknya terjadi di dalam kehidupan Anda? Supaya keinginan Tuhan Yesus ini bisa Anda mengerti dan Anda adopsi di dalam hidup Anda? Buat dirimu, khususkan Kristus, dan katakan, Tuhan Yesus, perintah aku, apa yang ingin engkau lakukan, apa yang ingin engkau kerjakan, melalui hidupku ini aku Tuhan. Aku mau menyenangkanmu dengan cara melakukan setiap kehendakmu di dalam diriku. Amin. Doa simpel seperti itu. Kalau Anda berdoa seperti ini, yang namanya masalah itu nggak ada di dalam hidupmu. Orang yang banyak masalah itu karena banyaknya keinginan di dalam hidupmu. Semakin banyak keinginanmu, semakin banyak masalahmu. Amin. Halo? Ya, semakin banyak keinginanmu, akan semakin banyak masalahmu. Amin. Nah, sekarang ya, jadi kalau Anda ya hanya punya satu keinginan, ya, mau diperintah oleh Tuhan, saya percaya semua resiko itu dia yang tanggung, dia yang memerintah Anda, betul? Ya, sekarang menangkap ya. Jadi kalau banyak orang kadang-kadang konseling dan sebagainya itu, kalau saya tangkap ini, buah apa sih masalah itu? Buah keinginan. Amin. Keinginan-keinginan itu, kalau sudah matang, apalagi keinginan dosa akan menghasilkan maut. Anda harus mampu mengelola nyawa Anda, betul nggak ya? Ganti dengan nyawanya Yesus. Sudah kita pelajari tentang nyawa, darah dan nyawa kemarin. Ya, ganti dengan nyawanya Yesus. Nyawa bicara keinginan. Kalau keinginan Yesus yang Anda adopsi, wah saudara, hidupmu akan beda. Amin. Seperti Kristus dalam hidup ini. Nah, saudara, terima Tuhan Yesus. Ternyata terima benih yang lengkap. Nah, ini ibaratnya seperti ini. Seperti seorang yang menemukan buah mangga yang sangat enak rasanya. Setelah menikmati daging mangga itu, ia menyimpan bijinya dan ditanam di kebunnya. Setelah tumbuh dan berbuah, dapat diharapkan bahwa buahnya akan seenak mangga yang pertama. Amin. Jadi kalau orang menemukan buah mangga yang enak, ya, beli mangga itu ya. Nah, nanti kalau Anda rasa, enaknya enggak. Lalu itu biji mangga ini enggak dibuang, disemai. Supaya tumbuh pohon mangga. Dengan harapan apa? Nanti kalau tumbuh sampai pohon itu berbuah, rasanya seenak
mangga yang tadi dia makan tadi dulu. Keinginannya seperti itu. Ini merupakan keinginan Bapa di surga juga. Ketika dia membenih-benih Yesus di dalam hatimu, di dalam dirimu, Bapa itu pengen, ya, hidup kita itu sesempurna benih yang ditaruh di dalam hidup Anda itu, ya. Sehingga dia berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Amin. Nah, saudara, jadi benih itu adalah benih yang lengkap. Demikian pula benih Yesus akan menghasilkan Yesus baru yang sempurna seperti Tuhan Yesus yang duduk di kanan Allah Bapa. Seluruh unsur Tuhan Yesus ada selengkapnya di dalam benih ilahi yang dimasukkan ke dalam hati orang percaya itu. Benih itu juga mengandung hati dan pikiran Kristus di dalamnya. Perhatikan ya, seluruh unsur Yesus ada selengkapnya di dalam benih itu masuk ke dalam diri Anda. Saudara, kalau Anda dituntut oleh firman kadang-kadang ya, atau orang lain menuntut Anda untuk Anda berubah, hidup Anda semakin mulia, hidup Anda semakin kudus. Anda berkata, saya itu bukan Tuhan. Nah, saudara, saya nggak kayak Tuhan, nggak bisa kayak dia. Berhenti berpikir seperti itu. Berhenti ngomong seperti itu. Anda bisa, karena Anda punya potensinya. Benihnya sudah ada di dalam diri Anda. Kalau hari ini saya tanya, ya, Bu Sandra Cahya, bisa nggak menjadi sama seperti Yesus? Tidak kurang sedikit pun. Bisa nggak? Ampun. Hah? Coba saudara, kalau ada tuntutan seperti itu kira-kira. Ya? Nah, Bang Pak Kis itu ya, saya tuntut begitu. Pak Kis, harus bertumbuh cepat mungkin. Harus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Wah Pak, kayaknya nggak bisa, kayak nggak mungkin loh. Nah, sekarang berhenti ngomong seperti itu ya. Malam hari ini, kalau ada tuntutan di mana Anda akan dibawa untuk menjadi serupa dengan Kristus, Anda berkata, puji Tuhan, aku bisa. Karena benihnya, potensinya sudah ada di dalam diri saya. Ya, unsur-unsur Yesus itu sekarang sudah ada di dalam diri Anda. Unsur kesabaran, unsur kemurahan, unsur kekudusan, dan sebagainya sudah ada di dalam diri Anda. Sejak Anda terima Tuhan Yesus. Amin. Nah, Kolose 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keilahian, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ya, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Kepenuhan apa ini? Ya, kepenuhan hal-hal yang ada di dalam Yesus ini bicara tentang karakteristiknya Yesus. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Paulus berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan ya ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang dipikirkan Yesus, sekarang itulah yang Anda pikirkan. Apa yang dirasakan oleh Yesus, itulah yang harus Anda rasakan. Amin. Jadi kalau hari-hari ini ada orang masih curhat, ya loh, isinya masalah bawa perasaan gitu ya. Perasaan siapa?
Ganti dengan perasaannya Yesus. Amin. Perasaan Yesus itu, nggak baper. Ya, nggak bawa perasaan terus gitu ya. Perasaan ini, lagunya begitu. Gitu loh. Ya, Pak, kalau saya rasakan itu kayaknya, gitu. Itu salah mikir, betul nggak itu? Siapa yang merasakan? Perasaanmu harus selaras, harus sama seperti apa yang Yesus rasakan. Makanya Yesus dulu jadi manusia. Sehingga seluruh kehidupan manusia itu Yesus pernah rasakan, bukan? Ketika Anda sebagai manusia hari ini merasakan sesuatu, kalau Anda tanya sama Yesus, Yesus punya pengalaman. Karena dia pernah jadi manusia, betul? Nah, kalau Anda tanya Tuhan Yesus, kalau engkau mengalami seperti apa yang saya sedang alami hari ini, apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau rasakan? Amin. Ayo. Kalimat ini sering saya bagikan loh. Sering saya katakan. Tapi banyak yang nggak mengerjakannya. Nggak pernah nanya sama Tuhan itu seperti itu. Ya. Ketika hatimu berbeban berat, datang kepada Yesus, tanya kepada Yesus, apa yang harus kubuat? Amin. Ketika perasaanmu dipengaruhi, bergejolak, nah, jangan ikuti perasaanmu. Tanya, Tuhan, kalau engkau mengalami seperti apa yang sedang saya alami ini, apa yang engkau rasakan dan apa yang engkau pikirkan? Yuk, malam hari ini praktek semua ya. Kan Anda sedang di-cloning, kan? Untuk diubah menjadi serupa dengan Yesus. Apa yang menjadi pikiran Yesus? Tadi dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, itu yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak mempertahankan apa yang dimilikinya, yaitu tentang kesetaraan dengan Allah itu. Nah, sekarang, apa yang harus Bapak Ibu Saudara pikirkan? Kalau Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hal yang harus dipertahankan. Nah, kalau Anda, dulu kan Tuhan Yesus Tuhan, betul? Ketika turun ke bumi, ditanya sama iblis, kan kamu Tuhan, ubah batu ini jadi roti. Nah, saudara, tapi Yesus bilang apa? Manusia. Siapa bilang saya Tuhan? Saya manusia. Tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu jawabannya Yesus ya. Dia tidak setuju, tidak mengakui kealahannya, ketuhanannya di depan si iblis itu. Dia tahu misi datang ke dunia sebagai manusia. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus menebus kita percaya kepadanya, Yohanes 1 ayat 12, kita diberi hak untuk menjadi anak Allah. Kita mau dijadikan sebagai anak Allah, berhenti jadi manusia. Itu keinginan daripada Allah. Nah, jadi sekarang kita sebagai manusia harus berpikir seperti Yesus berpikir. Kalau Yesus berpikir tidak mempertahankan kealahannya, kita yang manusia ini jangan pertahankan kemanusiaanmu. Orang selalu toleransi dengan kesalahan, dengan kelemahan, lalu menutupinya dengan istilah, saya kan manusia. Betul nggak? Saya kan masih manusia. Sekarang mulai berhenti ya. Siapa bilang saya manusia? Coba ngomong bareng-bareng. Ya, 2, 3, 4.
Siapa bilang saya manusia? Saya anak Allah. Sekali lagi, siapa bilang saya manusia? Saya anak Allah. Sekali lagi biar mantap. Siapa bilang saya manusia? Saya anak Allah. Men? Tidak menganggap kemanusiaannya. Ya, nah, untuk dipertahankan. Amin. Jangan ngaku Anda manusia lagi. Mulai malam hari ini, setiap Anda datang kepada Tuhan, Tuhan atau Bapak, aku ini anakmu. Anaknya Allah apa? Ya Allah. Amin. Anak kucing apa? Kucing. Amin. Nah, kalau Anda anak Allah, Anda bukan manusia. Anda Allah. Amin. Allah-Allah kecil. Itu Allah besar. Anda bukan manusia. Statusmu diubah. Amin. Dan kita setuju aja dengan apa yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita. Setiap hari Anda sangkali kemanusiaan Anda. Aku bukan manusia lagi, tapi aku adalah anak Allah. Aku adalah ahli waris kerajaan surga. Amin. Nanti dengan pengakuan seperti ini, hidupmu akan melejit seperti roket sudah. Amin. Cepat sekali. Kenapa? Anda akan meninggalkan gaya gravitasi ini. Anda akan menang dari gaya gravitasi. Tuh? Hidupmu laksana Raja Wali. Amin. Selalu naik di atas badai. Tidak ditelan dengan badai ini. Yang suka ditelan badai itu burung pipit. Burung emprit. Burung pipit. Burung emprit. Itu selalu tergulung oleh masalah gitu. Ya. Nah, Anda jadi Raja Wali. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Oh, enak tuh. Nyanyinya enak. You. Tapi ketika menembus badai itu perlu penyangkalan kemanusiaan Anda. Ya, pastikan malam hari ini Anda bukan manusia, Anda adalah anak Allah. Amin. Nah, saudara, berikutnya, ya. Ketika Anda di-cloning, ya, ada hal yang diganti, ya, yaitu kemanusiaan, kelemahan Anda diganti dengan kekuatan, kesempurnaan, kekudusan yang Allah punya dalam diri Anda. Nah, persoalannya saudara di sini ya, tinggal bagaimana membiarkan benih Yesus itu bertumbuh dengan sempurna di dalam Anda. Untuk itu, si manusia lama harus ditanggalkan dan mulai mengenakan manusia baru, yakni cloning Yesus itu. Ia sudah ada dan yang lama sedang berlalu. Amin. Kolose 3 ayat 9 sampai ayat 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang, perhatikan, terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Diperbaharui terus menerus untuk memperoleh pengertian yang benar menurut gambar penciptanya. Caranya, tanggalkan manusia lamamu dan mulai kenakan manusia baru itu. Amin. Nah, minta Roh Kudus tiap hari pretelin manusia lama Anda. Ketika Anda lemah, terjadi masalah, jangan terus minta kekuatan dari dia. Ya, kadang-kadang itu, Tuhan kuatkan saya. Sebenarnya ketika terjadi proses atau masalah dalam kehidupan Anda buka hatimu lebar-lebar, Tuhan, apa yang salah? Sehingga saya nyungsep seperti ini, apa penyebabnya? Kenapa gravitasi bumi ini bisa mempengaruhi hidupku? Nah, ada apa? Aku mau dilepaskan.
Sehingga aku nggak jatuh bangun di daerah yang sama seperti ini. Mari Roh Kudus, singkapkan, bongkar. Nanti dia akan bongkar. Oh, kamu lemah di sini. Kamu lemah di sini. Kamu lemah di bagian ini. Kamu lemah di bagian ini. Ganti yang baru dong. Yang seperti punyanya Yesus. Amin. Yang ini harus diangkat dulu. Harus diangkat dulu ya. Baru nanti yang baru itu akan datang. Kalau sifat kelemahanmu nggak pernah diangkat, yang baru nggak pernah muncul. Amin. Kenapa? Nggak dapat space. Nggak ada tempat. Anda harus kosongkan dulu. Yesus mengosongkan kealahannya. Betul nggak ya? Untuk menjadi manusia. Sekarang Anda kosongkan kemanusiaanmu. Supaya semua karakteristik ilahi itu boleh ada di dalam hidupmu. Amin. Ya. Nah, sekarang mulai ya. Berikutnya. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini ayat terkenal sebenarnya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Perhatikan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Enggak datang dulu, tapi yang lama harus berlalu dulu, betul? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini otomatis. Ketika yang lama itu diizinkan untuk diangkat, nanti Tuhan akan isi perkara-perkara yang baru, tabiat yang baru, karakter yang baru, roh yang baru di dalam diri Anda. Sehingga ketika Anda mendapatkan hal yang baru semua, yang dari Tuhan itu, sehingga Anda berkata, aku kuat di dalam Dia. Ya, gini yang lemah berkata, ku kuat. Amin. Tidak terus datang dalam kelemahan-kelemahan seperti itu. Anda lihat, aku kuat di dalam Tuhan. Amin. Di dalam kuat kuasanya. Ya, ada pergantian. Hal yang baru dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sebenarnya ya, waktu Allah mau mengkloning kita ini, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita ini? Perhatikan ya, yang diinginkan Allah adalah pribadi-pribadi Yesus baru yang murni, yang bermunculan di atas bumi ini. Melakukan semua pekerjaan-pekerjaan Yesus seperti dahulu. Bahkan yang lebih besar lagi, ia tak menginginkan hamba-hamba yang masih manusiawi dan penuh dengan cacat dan celah seperti cacing yang tak layak melayani dia. Mereka yang merendahkan diri seperti itu pun tak berkenan kepada dia. Ya, banyak orang kadang-kadang doa itu merendah-rendahkan dirinya. Seolah-olah dengan merendah-rendahkan diri itu nanti di hadapan Tuhan nilainya lebih baik gitu loh. Enggak, saudara. Tuhan, lihatlah keberadaan hambamu ini. Hambamu itu nggak bisa apa-apa. Kok nggak bisa apa-apa? Ngapain? Banyak kadang-kadang seperti itu ya. Hambamu ini tak lain tak bukan hanya cacing dan tanah liat. Tuhan, lihatlah jangan buang kami ya. Gitu ya. Jadi Tuhan suruh koleksi cacing. Inilah, yang selalu belat-belat di depan Allah gitu ya. Ya. Kepanasan gitu ya. Selalu megap-megap di depan Allah. Tuhan, tolong tiap hari begitu. Ini pemandangan apa ini? Ya. Tuhan pengen melihat Anda kuat. Amin. Tuhan pengen melihat Anda melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Dia puas dengan hal itu. Kalau dia tiap hari Anda tunjukkan ya kehidupan Anda yang lemah seperti ini, ya cacing lagi, nongol lagi tuh. Makanya di RTM ini, Bapak Ibu Saudara diajar, dididik supaya berhenti jadi cacing. Amin. Makanya pengajaran di RTM ini kualitasnya kombandrin. Tahu nggak kombandrin? Kombandrin, tahu? Obat cacing. Jadi cacing di sini semua teong. Mati semuanya. Gak ada yang cacingan di sini. Ya.
You know, kalau masih muncul cacing ini, nanti obat kombandrinya saya doublein. Supaya cepat sembuh cacingannya, ya. Nah, saudara, Anda bukan cacing, Anda adalah anak Allah. Amin. Nah, jangan terus ngaku-ngaku jadi cacing di hadapan Allah itu ya. Nah ini saudara, si cacing yang penuh cacat dan celak itu harus dimusnahkan dan diganti seluruhnya dengan kloning anaknya di dalam tubuh Anda. Amin. Kalau Anda datang kepada Tuhan, coba nih ya, ada dua versi doa. Kira-kira Anda dengar enak yang mana nih? Yang satu begini, Tuhan, dengan rendah hati, kami hampiri Engkau. Tuhan tolong, lihatlah keberadaan hamba-Mu ini. Hamba-Mu itu lemah, utangnya banyak. Ya. Hamba-Mu tak lain tak bukan hanya cacing dan tanah liat. Oh Tuhan, tolong Tuhan, Engkau kuat, aku lemah Tuhan. Ya. Kira-kira doanya begitu. Yang satu doanya begini. Yang sudah ikut pemuridan nih. Ya, ini Bu Eva yang baru. Nah, gitu, doanya begini. Selamat pagi Bapak. Keren ya. Good morning Father. Good morning Jesus. Good morning Holy Spirit. Selamat pagi Bapak Tuhan dan Roh Kudus. Ya. Selamat pagi Bapak. Aku anakmu. Wow, ya. Anda nggak pernah nyebut cacing. Aku tahu. Apa yang Bapak punya adalah aku punya. Aku adalah ahli waris kerajaan surga. Banyak hal yang ingin engkau mau kerjakan di dalam hidupku. Akulah pelaksana kehendak Bapak itu. Doanya seperti itu. Pak, apa itu enggak nyombong? Enggak. Anda berbicara seperti apa yang Allah ingin lakukan dan terjadi di dalam kehidupan Anda. Ketika Anda katakan seperti itu. Bapak surga ngangguk-ngangguk. Ini omongan yang benar. Amin. Ayo belajar ngomong benar ya. Dalam doanya. Allah itu sebenarnya nggak tahu respect dengan dengan lolongan Anda itu. Ohnya itu sampai monyongnya panjang gitu. Gitu. Monyong lagi. Gitu. Tiap hari Tuhan dimonyongin. Harusnya apa? Ku pandang wajahmu tersenyum dengan penuh kasih. Amin. Bapak senyum, Anda senyum. Tahu nggak? Bapak senyum, Anda monyong. Tahu nggak itu? Coba saudara, Anda ketemu dengan orang, Anda senyum, lalu orang yang ketemu dengan Anda monyong. Anda bingung ya? Gue salah apa? Betul nggak itu? Dimonyongin begitu. Ya. Jadi Bapak surga itu kadang-kadang bingung juga lihat muka manusia ini. Kok monyong terus ya? Padahal aku senyum. Tapi kalau Anda bilang, Bapak aku mengucap syukur. Ekspresi Anda itu cerah gitu ya. Dan Bapak itu tersenyum klop dengan dia. Betul nggak? Nah ini pantas nih. Kalau disuruh kerja, dia nggak ngedumel. Karena apa? Mukanya muka cerah seperti ini loh. Nah malam hari ini saya lihat wajah-wajah yang cerah semuanya. Amin. Karena anak Allah, bukan manusia. Amin. Oke, saudara ya. Jadi berhenti jadi cacing. Ya. Terus, agar proses ini berjalan seperti rencananya, Ia kirimkan Roh Kudusnya untuk membimbing dan melaksanakannya sampai berhasil. Tak sedikit pun usaha Anda dapat melakukan kehendak Allah yang sempurna. Ia sendiri dengan Roh Kudusnya yang mengerjakan. Bagian Anda adalah mengerti kehendaknya dan bekerja sama dengan Dia. Amin. Roh Kudus menolong Bapak Saudara supaya Anda mengerti apa yang diinginkan dan Anda menjadi teamwork-nya Allah. Bekerja sama jadi partnernya Allah. Amin. Jadi representatifnya Allah di muka bumi ini. Melakukan apa yang Bapak ingin kerjakan. Roma 8 ayat yang ke-13. Roma 8, 13. Oke. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, Efesus 5, 15, 17.
Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu enggak jatuh dari langit, ya, otomatis dalam hidup Anda, tidak. Harus usahakan. Ya. Usahakan untuk mengerti kehendak Allah. Bagaimana saudara? Berusaha mengusahakan supaya Anda mengerti kehendak Allah. Hidupmu jangan dipengaruhi oleh kehendakmu. Rancanganku bukan rancanganmu. Betul? Pikiranku bukan pikiranmu. Keinginanku bukan keinginanku. Ya, nah, supaya mengerti kehendak Allah, izinkan Roh Kudus membongkar, memfilter setiap keinginan yang ada di dalam diri Anda, atau kehendak yang ada dalam kehidupan Anda. Supaya, ya, nanti Roh Kudus akan memfilter, membawa kepada seluruh kebenaran. Ini loh, yang Allah ingin Anda lakukan itu seperti ini. Ya, nanti hidupmu akan jadi lebih indah. Amin. Saudara, kita diciptakan oleh Allah dengan sebuah tujuan. Amin. Efesus 2 ayat yang ke-10. Yuk baca sama-sama. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kita ini buatan Allah, ya. Nah, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur ya. Kita ini buatan Allah, bukan buatan Cina. Orang buatan Cina ngomong rusak katanya. Nah, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Saya tidak bosan-bosan menjelaskan ayat ini. Pertama, menyadarkan Bapak Ibu Saudara, dari mana asal kita. Anda ini buatannya Allah. Amin. Made in heaven. Buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus. Apa itu artinya diciptakan dalam Kristus? Yesus Kristus itu cetakannya. Amin. Kalau orang bikin roti, kadang-kadang sekarang kan bentuknya macam-macam ya. Ada yang bulat ya. Nah, roti bando, tengahnya bolong itu ya. Nah, itu gimana bikinnya? Itu tepung diaduk, itu enggak ya? Diadon, masukkan ke dalam cetakan. Betul? Lalu di oven. Setelah matang, lah nanti bentuknya mirip cetakannya itu. Itu namanya diciptakan dalam, betul? Ngerti maksud saya? Diciptakan dalam. Ketika Allah menciptakan Anda dicetak di dalam Yesus. Blueprint-nya dia. Seperti Yesus. Itu enggak ya? Masuk cetakan lagi. Nah, dicetak di dalam Yesus. Amin. Nah, bangga jadi ciptaan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Pekerjaan baik itu, yang dimaksud baik itu, melakukan apa yang telah ditetapkan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu yang namanya baik. Amin. Ingat Kain dan Habil ya. Habil mempersembahkan korban. Kain mempersembahkan korban. Yang diindahkan yang punyanya Habil. Kenapa? Karena Habil melakukannya sesuai dengan pola yang telah ditetapkan oleh Allah. Kain walaupun niatnya baik, tapi dia melakukan menurut caranya sendiri. Saya kan seorang petani, makanya aku akan berikan, persembahkan yang terbaik dari hasil karyaku. Betul? Ya. Habil tidak, bukan kebetulan dia seorang gembala, bukan. Ya, dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan.
Karena setiap orang yang datang kepada Tuhan harus mempersembahkan darah. Ketika dia mempersembahkan kambing domba, dia potong kambing domba itu, darah keluar. Betul? Nah, itu tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Itulah yang disebut berbuat baik. Amin. Perbuatan baik itu adalah apa yang Anda lakukan sesuai dengan yang diperintah dan ditetapkan oleh Allah. Amin. Bukan rancanganmu, bukan ide kreativitasmu. Amin. Walaupun konteksnya melayani sekalipun. Anda harus tanya sama bosmu. Betul nggak? Karena dia yang punya pelayanan. Jenis pelayanan apa, dan sebagaimana, cara melakukannya gimana. Anda harus dituntun. Harus tetap ikutin patternnya ini, diciptakan dalam Kristus Yesus. Sehingga Anda bisa berkata seperti Yesus. Ya, apa yang aku lihat dari Bapa, itulah yang aku lakukan. Apa yang aku dengar, itu yang aku ucapkan. Tuh. Itu Yesus. Kalau Anda dicetak di dalam Yesus, harusnya buahnya sama. Betul? Melakukan apa yang Anda lihat, yang Bapak kerjakan. Ngomong sesuai dengan apa yang Tuhan sedang ngomong dan apa yang Anda dengar dari dia. Amin. Nah, saudara, kita ini bukan dari dunia ini. Amin. Bukan dari dunia ini. Ini bagian terakhirnya, ya. Memang Anda pernah dilahirkan di dalam dunia. Tetapi sejak Ia memilih Anda dari dunia, dipisahkan, diberi roh yang baru, yang berasal dari surga, sehingga status Anda berubah. Sekarang Anda jadi orang surga. Amin. Kelahiran baru memberi status asal yang baru. Karena status Anda yang lama sebagai orang dunia dilenyapkan secara hukum dan kemudian juga secara kenyataan. Ya, orang asing, contoh nih ya, yang tinggal di Indonesia, mungkin ia berbahasa Indonesia, tetapi cara hidup mereka tetap seperti di negara asal mereka. Ya, Anda lahir baru di dunia, tetapi harus tetap hidup dengan cara seperti orang surga, atau mempelajari kembali kebudayaan surgawi Anda. Amin. Nah, Anda orang mana nih? Ketika Anda lahir baru, ciptaan baru, Anda sekarang warga negara kerajaan surga. Sekarang budaya atau culture surga itu harus mewarnai kehidupan Anda. Amin. Bertindak, berpikir, berperasaan seperti ala orang surga. Amin. Bukan seperti orang dunia. Ya. Nah, kalau Anda mengaku sebagai orang surga, perasaanmu perasaan orang surga. Mungkin Anda bisa berbahasa ya, dunia ini, tapi pikiranmu, perasaanmu berbeda. Ya, karena apa? Culture kebudayaan Anda itu adalah surgawi. Yohanes 15, ayat yang ke-19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi, karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Amin. Kalau Anda mulai menyatakan diri Anda bukan orang dunia lagi, memang ada satu resiko yang harus Anda terima. Apa itu? Dibenci oleh dunia. Ya, dunia akan membenci Anda. Tapi surga, saudara, akan menerima Anda seutuhnya. Amin. Nah, saudara, Yohanes 3, ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi. Dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Wow. Jadi kalau Anda asalnya dari surga, Anda itu di atas semuanya. Apa yang paling tinggi, apa yang paling hebat yang ada di dunia ini, ya, tak sebanding dengan derajatmu. Amin. Tuhan Yesus mengatakan begini. Di antara semua orang yang pernah lahir dari perempuan, nggak ada yang lebih tinggi,
lebih hebat daripada Yohanes Pembaptis. Tapi orang yang lahir dalam kerajaan surga, yang terendah dalam kerajaan surga, lebih tinggi daripada Yohanes. Ya, nah, Anda lebih tinggi daripada semua yang hebat dan paling tinggi di dunia ini. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Ya, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, Yesus dibenci oleh dunia ini karena Yesus menyatakan bukan dari dunia ini. Hal yang sama mungkin terjadi dalam kehidupan dunia. Ya, nah, Yohanes 17 ayat 16. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Anda tuh sama kayak Yesus. Anda bukan dari dunia. Ya, satu ayat penutup malam hari ini. 1 Korintus 15 ayat 47. Yuk, baca sama-sama ya. Manusia pertama berasal dari debu, tanah liat, dan bersifat alamiah. Manusia kedua berasal dari surga. Nah, hasil cloning itulah yang disebut manusia kedua yang berasal dari surga. Amin. Nah, manusia alamiah ini adalah warisan dari si Adam. Tapi manusia kedua inilah yang berasal dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Saudara, puji Tuhan, tentang cloning Yesus sudah selesai malam hari ini. Besok kita akan lanjutkan tentang pusat kehendak Allah. Amin. Yuk, besok ada lagi, ajak teman-teman yang lainnya supaya kita lebih dalam lagi dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus